menilai dari apakah ada kelainan tidak pada penis bapak melalui inspeksi, kemudian melakukan pengukuran serta menilai dari letak dan posisi maupun kondisi dari skrotum bapak. Kemudian saya juga melakukan palpasi pada skrotum bapak untuk menilai dari penyalaan skrotum bapak, dan yang terakhir itu adalah transiluminasi untuk menilai dari apakah ada cairan pada skrotum bapak. Seperti itu Pak. Nantinya untuk pemeriksaan tersebut saya akan meminta bapak terlebih dahulu mengosongkan dari kantung kecil bapak atau kantung kecil bapak dengan melakukan buang air kecil terlebih dahulu. Nanti setelah bapak melakukan buang air kecil, saya akan meminta bapak untuk melepas dari pakaian pada bagian bawah bapak dan bapak menuju ke bed pemeriksaan. Sebelumnya, apakah bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Ya, saya bersedia. Baik, bila bapak bersedia, silakan bapak mengosongkan daripada kantung kecil bapak dahulu. Sembari saya menggunakan APD dan juga melakukan tindakan aseptik. Bila bapak selesai, bapak silakan langsung menuju ke bed pemeriksaan. Ya, permisi ke toilet. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya untuk kerjasamanya, di mana Bapak di sini sudah mengosongkan dari kantung kecil Bapak dan buang kecil sebelumnya, dan Bapak juga sudah membuka dari bagian bawah Bapak. Di sini untuk pemeriksaan yang pertama, saya akan melakukan inspeksi pada bagian penis Bapak. Nah, untuk inspeksinya tersebut, di sini saya akan menilai dari apakah adanya tanda peradangan, kemerahan, maupun dari perubahan warna kulit. Selain itu, saya juga akan melakukan retraksi pada perikutim Bapak, di mana itu bertujuan untuk mengecek apakah adanya smegma atau bercak putih, kemudian apakah ada kelainan genetik seperti hipospasdia atau epispasdia, dan juga apakah ada balanitis seperti itu Pak Nggih. Untuk prosedurnya nanti mungkin akan serasa sedikit tidak nyaman Pak Nggih. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, saya akan melakukan retraksi pada perikutim Bapak terlebih dahulu. Baik Pak, untuk retraksi pada perikutim Bapak itu bisa dilakukan jadi itu normal. Saya akan lakukan dengan inspeksi. Baik Pak, untuk hasil daripada inspeksi pada penis Bapak, di sini saya dapatkan hasil tidak adanya tanda peradangan, kemerahan maupun perubahan pada warna kulit Bapak. Saya juga tidak menemukan bercak putih pada gland penis Bapak atau smegma. Saya juga menemukan kelainan bawaan seperti hipospadia maupun epispadia, dan juga tidak menemukan balanitis Pak Nggih. Akan saya catat terlebih dahulu. Baik, untuk pemeriksaan berikutnya, yaitu saya akan melakukan palpasi pada bagian dari penis Bapak, di mana palpasi ini nantinya terdiri dari 3 bagian palpasi bagian dorsal untuk menilai adanya bagian yang keras atau plak pada bagian dorsal Bapak, kemudian pada bagian ventral untuk menilai dari keadaan uretra Bapak, dan juga pada bagian gland penis untuk menilai daripada ujung uretra Bapak panggil. Untuk pemeriksaannya saya akan melakukan penekanan, mungkin akan terasa tidak nyaman juga Pak untuk pemeriksaannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, bila Bapak bersedia, akan saya mulai untuk palpasi pada bagian dorsal terlebih dahulu. Di sini saya akan menahan daripada bagian bawah dari penis Bapak dan melakukan penekanan pada bagian
dorsal di penis Bapak. Apakah nyeri Pak? Tidak dok. Nyeri Pak? Tidak. Baik, untuk palpasi pada bagian dorsal, di sini saya tidak menemukan adanya bagian yang keras atau plak. Jadi itu tidak mengindikasikan terjadinya vena trombosis, kemudian tidak ada juga karsinoma dan juga peronis disease Pak nggih. Selanjutnya untuk palpasi yang kedua itu palpasi pada bagian ventral. Di mana palpasi pada bagian ventral ini saya akan melakukan penekanan pada bagian ventral Bapak untuk mengetahui dari kondisi dari uretra Bapak. Di mana prosedurnya saya akan memegang dari penis Bapak, diangkat sedikit seperti ini. Baru saya akan melakukan penekanan dari bagian ventral Bapak. Oke, akan saya mulai. Apakah nyeri Pak? Tidak dok. Nyeri Pak? Tidak. Baik, untuk hasil pemeriksaannya di sini saya dapatkan tidak adanya penyempitan ataupun yang sering disebut dengan struktural pada uretra Bapak. Kemudian dapatkan hasil juga sehingga tidak adanya jika tidak ada penyempitan itu mengindikasikan tidak adanya karsinoma pada uretra Bapak dan tidak terjadi ekstra pasasi urin. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya adalah palpasi pada bagian ujung uretra Bapak yang terletak pada gland penis untuk mengetahui apakah adanya sekret atau tidak, atau keluarnya sekret atau nanah pada gland penis Bapak. Baik, akan saya mulai Pak nggih. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya sekret maupun nanah yang keluar pada gland penis Bapak. Saya lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan skrotum. Nah, di mana pemeriksaan skrotum ini yaitu pemeriksaan dimulai dengan melakukan inspeksi pada skrotum Bapak untuk melihat apakah adanya lesi, massa maupun kemerahan pada skrotum Bapak. Apakah Bapak bersedia melakukan pemeriksaan? Bersedia dok. Akan saya mulai. Baik, untuk inspeksi pada skrotum Bapak, di sini saya dapatkan hasil itu adanya tanda kemerahan, massa maupun lesi. Kemudian berikutnya saya akan menilai letak ukuran serta dari posisi skrotum Bapak, di mana saya lakukan pengecekan. Bapak sedia? Sedia dok. Baik Bapak, untuk hasil pemeriksaan dari inspeksi ukuran letak serta posisi pada skrotum Bapak, di sini saya dapatkan hasil untuk letaknya itu normal, di mana yang kiri lebih rendah. Kemudian juga ukurannya itu dari masing-masing testis itu sama kurang lebihnya, dan juga dari bentuknya itu oval Pak nih, itu normal. Saya lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya yaitu palpasi pada skrotum. Di mana palpasi pada skrotum ini adalah saya akan melakukan penekanan menggunakan ibu jari pada satu bidang dan jari telunjuk dan jari tengah pada bidang sebelahnya. Oke, seperti itu. Baik, akan saya mulai. Ini saya akan pisahkan terlebih dahulu. Baik, akan saya lakukan palpasi. Pisahkan dari testis kiri dan kanan, palpasi. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan palpasi, saya dapatkan hasil itu dari skrotum Bapak itu teksturnya itu tidak kaku namun kenyal Pak nggih. Di mana saya tidak menemukan adanya perifokel maupun undescendens dari testis Bapak atau UTD Pak nggih. Selanjutnya untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu transiluminasi skrotum Bapak, dengan saya akan melakukan pencahayaan dari bagian bawah skrotum Bapak untuk melihat apakah ada cairan yang mengindikasikan terjadinya hidrokel menggunakan senter maupun penlight Pak. Ini di sini saya akan menggunakan penlight untuk melihat apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik, akan saya lakukan pengecekan. Baik Bapak, untuk hasil pemeriksaannya di sini saya dapatkan hasilnya tersebut yaitu
pada skrotum Bapak saya tidak menemukannya cairan serus, di mana ini menghasilkan itu normal dan tidak terjadi hidrokel seperti itu Pak nggih. Untuk rangkaian pemeriksaan telah selesai. Bapak bisa mengenakan kembali dari pakaian bagian bawahnya dan saya akan mencatat hasilnya terlebih dahulu, sembari saya juga akan membuka daripada sarung tangan serta melakukan tindakan aseptik Pak nggih. Baik, saya akan membuka sarung tangan, Bapak silakan kembali ke meja pemeriksaan dan mengenakan pakaiannya. Baik dok. Baik Bapak, terima kasih untuk kerjasamanya pemeriksaan tadi. Di sini saya dapatkan hasil untuk pemeriksaannya tersebut, mulai dari pemeriksaan inspeksi penis tadi. Saya tidak menemukan adanya tanda radang, kemerahan maupun perubahan pada warna kulit. Kemudian pada saat saya melakukan retraksi pada kulit putih Bapak untuk menilai adanya stigma atau bercak putih, saya juga tidak menemukannya. Kemudian pada penilaian berikutnya itu apakah ada kelainan bawaan seperti hipospadia saya tidak menemukannya juga, dan juga untuk balanitis saya tidak temukan. Untuk pemeriksaan palpasi pada bagian ventral, dorsal dan juga ujung uretra pada bagian penis itu saya dapatkan untuk dorsalnya itu tidak temukan bagian yang keras atau pelak, jadi itu tidak ada tidak mengindikasikan adanya vena trombosis, karsinoma maupun Peyronie's disease. Kemudian pada bagian ventral itu saya tidak menemukan juga kelainan seperti penyempitan atau struktura pada uretra Bapak. Kemudian di sini juga saya tidak menemukan adanya karsinoma uretra dan juga ekstravasasi pada urin. Selanjutnya pada pemeriksaan skrotum tadi untuk inspeksinya saya tidak menemukan adanya massa, lesi maupun tanda kemerahan panggil pada skrotum Bapak. Kemudian untuk penilaian dari letak, ukuran serta dari badan skrotum Bapak itu dari bentuknya itu oval, itu normal Pak nih. Kemudian letaknya itu normal, bagaimana bagian kiri lebih rendah pada bagian kanan, dan ukurannya yang kiri maupun yang kanan itu sama Pak nih. Selanjutnya dari palpasi pada skrotum. Palpasi pada skrotum ini untuk menilai dari tekstur dari skrotum Bapak. Ini dikatakan nilai skrotum Bapak itu kenyal dan tidak kaku. Jadi itu mengindikasikan Bapak tidak mengalami parikokel Pak nih, dan tidak mengalami juga OTD atau antecedent testis. Kemudian juga untuk pemeriksaan yang terakhir itu transiluminasi pada skrotum. Di sini saya dapatkan hasil pada skrotum Bapak untuk mengecek adanya cairan atau tidak. Saya tidak menemukan cairan, jadi Bapak itu tidak mengalami hidrokel Pak seperti itu. Jadi untuk saya simpulkan di sini Bapak mengalami nyeri pada saat buang air kecil tersebut, mungkin disebabkan Bapak kurangnya minum air putih itu Pak. Jadi saya bisa sarankan untuk Bapak lebih banyak mengonsumsi dari air putih seperti itu dan kurangi minuman beralkohol itu Pak. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Dari saya sudah cukup. Sudah cukup Pak. Baik, untuk rangkaian pemeriksaan telah selesai. Bapak bisa kembali ke rumah dan lakukan pola hidup sehat seperti yang saya sampaikan. Perbanyak minum air putih, kurangi kalau Bapak minum alkohol, kurangi minum alkohol itu Pak. Terima kasih Pak. Siap.